Ibu-ibu ini jenius banget, dia jualan telur selalu lebih laku daripada sebelahnya. Ternyata dia itu jual telur lebih murah dong daripada lawannya. Nah akhirnya karena si musuhnya mengetahui hal itu, dia ganti telurnya dengan harga yang lebih murah lagi supaya dia lebih laku. Si ibu jenius langsung beli telur musuhnya dong yang harganya 100. Si musuhnya pikir enak-enak aja telurnya udah laku semua. Tapi ternyata ibu yang baju biru tuh jenius banget. Setelah mendapatkan semua telurnya ini, dia jadi udah nggak punya saingan lagi. Dan dia cuma satu-satunya orang yang menjual telur. Sehingga harga telurnya bisa dia naikin 2 kali lipat kayak gini. Akhirnya si musuhnya merasa terjebak banget deh. Keluarga babi ini tiap hari tuh selalu makan rakus banget. Padahal semua makanannya dia itu terbuat dari perabotan rumah. Tapi si babi tetap aja masih suka sama makanannya. Dan dia itu saking rakusnya mereka nggak mau kasih makanan tersebut ke kucing yang ada di bawah. Tiba-tiba semua kucing langsung loncat ke meja dan berubah menjadi macan. Bahkan macan tersebut langsung makan si babinya yang rakus itu. Ternyata setelah kelompok babi ini mati, si kokinya itu mengambil kucing lagi yang baru yang ada di gudangnya. Ternyata kucing-kucing itu berubah menjadi babi. Dan kelompok babi ini akan dites. Kalau mereka rakus lagi, mereka akan dimakan sama kucing yang berubah menjadi macan tadi. Jadi siklusnya akan diputar terus sampai ada kelompok babi yang tidak rakus. Lagi mau nikah, tiba-tiba adiknya menghancurkan pernikahannya dengan gabungin rambutnya dengan rambut cewek ini. Tapi tukang salon gak mau memisahkan rambut mereka dan malah langsung cuciin rambut mereka secara barengan. Padahal si cewek ini mau ke salon untuk misahin rambutnya dia yang udah dihancurin sama adiknya sendiri. Ternyata tukang salonnya sadar kalau adiknya itu gak mau kakaknya itu ninggalin dia untuk menikah. Tapi mereka itu didandanin sama tukang salonnya dengan baju dan makeup yang sama. Itu semua tukang salonnya lakukan supaya si adik itu gak merasa ditinggalkan sama kakaknya. Dan bahkan baju pengantinnya dibikin sama kayak gini supaya si adik gak merasa kehilangan kakaknya yang mau menikah dan meninggalkan dia. Akhirnya si adik ini bisa menerima pernikahan kakaknya dan mau kakaknya bahagia. Di stasiun kereta cowok ini mencopet dompet dari cowok kaya. Tapi di sini ada pengemis yang melihat hal itu dipaksa untuk diam. Tapi nggak berapa lama dia itu nggak ngambil duitnya, dia malah balikin lagi dompetnya ke cowok tersebut. Ternyata itu semua dilakukan supaya dia itu mendapat duit tips dari cowok kaya itu. Dan nanti duitnya bakal dia kasih ke pengemisnya. Karena ternyata cowok ini tuh nggak punya duit sama sekali, tapi dia pingin banget berbagi sama orang lain. Dan sekarang dia tetap bisa berbagi walaupun nggak pakai duit dia sendiri. Setiap lagi di bus, cewek ini sengaja buncitin badannya supaya dia dikira hamil dan dikasih tempat duduk di bus tersebut. Nah, pas dia udah buncitin badannya gini, dia langsung manggil orang tersebut supaya pindah tempat duduk. Dan benar aja dong dia dapat tempat duduknya, tapi kakek-kakek yang melihat hal itu nggak habis pikir banget. Karena juga si kakek itu butuh banget tempat duduk. Dari tadi nggak ada satupun orang yang mau kasih tempat duduknya ke kakek ini, padahal nggak cuma wanita hamil aja yang butuh itu. Rumah sakit ini matre banget, dia cuma mau melayani orang yang lebih kaya dan kasih duit yang lebih banyak. Jadi di sini ada 2 ibu hamil yang mau melahirkan, yang satu kaya banget dan yang satu miskin banget. Pas dua-duanya bayinya udah mau keluar, akhirnya si dokter memilih orang yang kasih duit dia lebih banyak dan dia melayani orang kaya tersebut. Sehingga cewek gelandangan ini cuma bisa mengeluarkan bayinya seorang diri. Namun saat semuanya udah santai, tiba-tiba dokter kedatangan pasien yang lebih kaya lagi dan membawa uang yang lebih banyak. Karena dokternya matre, akhirnya dokternya mengusir semua orang. Bahkan cewek yang kaya tadi juga diusir untuk melayani cewek yang paling kaya ini. Ternyata kalau menilai semuanya dengan uang kayak gini, di atas langit tetap masih ada langit guys. Seorang suami maksa istrinya untuk operasi dagu karena istrinya dianggap jelek banget mempunyai dagu yang besar. Sampai ketika istrinya mau operasi, istrinya nggak jadi operasi sama sekali, istrinya malah ke salon doang. Karena dia nggak mau mengganti dagunya sama sekali. Apalagi ketika dia tahu sebenarnya suaminya itu udah selingkuh dari dia. Dan si istri cuma punya anaknya doang. Akhirnya untuk membalaskan dendamnya, si istri ke salon. Dan si salon itu membuat si istri benar-benar jadi cantik banget. Itu semua dilakukan istrinya supaya si suami menyesal. Karena tanpa operasi plastik, si istri juga bisa tampil cantik. Dan setelah suaminya melihat hal ini, si suaminya langsung menyesal dan pingin balikan. Tapi sayangnya si istri itu udah gak mau sama sekali. Si istri memilih untuk bercerai dan tinggal sama anaknya aja karena si suami sudah mengkhianati kepercayaannya. Cewek ini sengaja ngebanting-banting guci yang ada di sini supaya berisik dan negara musuh itu datang ke dia. Ternyata cewek ini pingin banget melindungi anaknya supaya anaknya bisa hidup dengan normal. Akhirnya si cewek langsung deh banting-banting guci yang ada di situ supaya negara musuh itu datang ke dia. Dan ketika negara musuh itu sudah memergokin dia,
Si cewek langsung nyalain api yang ada dari pahanya, sehingga si tentara itu langsung menembak cewek tersebut. Ketika apinya kena guci-guci tersebut, tiba-tiba semua itu langsung terbakar, dan semua negara musuh itu langsung meninggal bersama cewek tersebut. Ternyata si cewek sengaja mengorbankan dirinya agar anaknya dan teman-temannya bisa hidup selamat dengan pengorbanannya. Cowok ini mencurigakan banget, dia kasih semua orang itu sepatu yang gratis, padahal sepatu itu benar-benar sepatu bagus. Bahkan dia kasih semua pelayan yang ada di toko ini sepatu itu secara gratis, sampai pelayannya nggak habis pikir banget. Gak hanya itu aja, cowok ini juga datengin ke manajer toko ini untuk kasih sepatu gratis untuk dia. Dia pun bingung banget apa yang terjadi, bahkan pas dia lihat semua pelayannya udah pakai sepatu gratis tersebut. Si manajernya pun benar-benar seneng banget dan langsung berterima kasih sama cowok ini. Bahkan cowok ini langsung dikasih untuk menjual sepatu di toko tersebut tanpa menyewanya. Dan ternyata itu udah rencana dari cowok ini. Dia pengen banget menjual sepatunya di toko tersebut, tapi dia nggak mau membayar apapun. Tapi akhirnya rencana dia pun berhasil, pinter banget ya. Nenek ini adalah pencuri paling pintar di dunia. Dia itu pura-pura lemah banget dan dia minta orang untuk bantuin bawa barang dia ke atas. Nah, saat orangnya udah bantuin bawa barang dia ke apartemennya, tiba-tiba si nenek pura-pura dia itu nggak bawa kunci apartemennya. Sehingga pemuda ini harus bantuin nenek-nenek ini dengan dia manjat masuk ke dalam apartemen neneknya dari dalam, sehingga dia bisa bukain pintunya dari dalam. Padahal sebenarnya apartemen mewah ini bukan milik neneknya sama sekali. Neneknya itu adalah pencuri yang udah nargetin apartemen mewah ini untuk dia rampok. Tapi karena dia nenek-nenek, semua orang selalu percaya sama dia. Jenius banget ya. Cowok ini lagi mau nikah, tapi dia nggak boleh buka kain penutup wajah milik istrinya sampai pernikahan selesai. Dan pas dia buka, dia kaget banget. Jadi si istri itu bilang kalau dia nggak mau dibuka sampai mereka itu menikah. Padahal sebenarnya istri aslinya itu udah sekarat dan bukan yang ini. Jadi supaya pangeran ini bisa tetap menikah, keluarganya itu bohongin si pangeran, pura-pura kalau cewek yang ada di balik kain merah ini adalah istrinya. Pas kainnya nggak sengaja mau kebuka, Ratu udah takut kalau pangeran mengetahuinya. Tapi pangeran benar-benar menghormati istrinya yang nggak mau mukanya kelihatan sampai pernikahan selesai. Dan pas pernikahan selesai, si pangeran kaget banget melihat cewek itu bukan istrinya dan dia udah nikahin. Ternyata calon istrinya udah meninggal terlebih dahulu. Dan cewek tersebut gak mau menikahi pangeran kalau dia akan meninggal. Akhirnya si pangeran merasa dibohongin sama seluruh keluarganya.